وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Selawat Nabi, hadirin dimohon untuk berdiri. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin mohon duduk kembali.
Hadirin Allah muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut moderator debat publik hari ini, Friska Clarissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun berada. Saya Friska Clarissa, suatu kebanggaan dan kehormatan bisa menjadi moderator dalam debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Acara ini merupakan kerjasama antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Kompas TV. Dan sebelum kita memulai acara debat malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan profil Komisioner KIP Aceh. Berikut profilnya. Ketua KIP Aceh dan Ketua Divisi Keuangan Umum dan Rumah Tangga, Bapak Agusni AH SE. Wakil Ketua KIP Aceh dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak H. Iskandar Agani SE. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Saiful SE. Ketua Divisi Data dan Informasi, Muhammad Sayuni SH MKes MH. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Hendra Darmawan SPDI. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Ahmad Mirza Safwandi SHMH. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Ibu Hairunisa SE. PLH Sekretaris, Bapak Nanang Priyatna SE MAP CFA CGCAE. Beri tepuk tangan untuk para komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh. Berikutnya mari kita saksikan profil seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, calon gubernur Bustami Hamzah SEMSI. Calon wakil gubernur Tengku HM Fadil Rahmi LC MAG. Pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh 5 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai
Partai Golkar, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Darul Aceh. Pasangan calon nomor urut 2, calon gubernur Muzakir Manaf, calon wakil gubernur Fadlullah SE. Pasangan calon nomor urut 2 diusung oleh 8 partai politik, yaitu Partai Aceh, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, P3, PKS, PDI Perjuangan, dan Partai Nanggro Aceh. Dan mari kita undang para pasangan calon. Hadirin dan pemirsa sekalian, inilah pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Silakan ke tempat. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 2. Baik, silakan menempati tempat masing-masing untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan sebelum kita mulai acara debat malam hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon tetap berdiri karena berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan himne Aceh, sebuah representasi etnik masyarakat Aceh yang memuat pesan budaya, heroik dan patriotik berlandaskan syariat Islam, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Aceh. Rahmat melimpah, meduah asa
Aceh melimpah bago bemesaho mesyedara besar pepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu, suara dari kita bersatu, demi Aceh masyhur. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu, pemilihan serentak di Aceh tahun 2024. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. 27 November ke TPS. 27 November ke TPS. Hadirin kami silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan acaranya. Dan kami mengundang dengan hormat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Agusni Aha. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, PJ Gubernur Aceh Dr. Safrijal ZA MSI, Ketua DPR Aceh Zulfadli AMD, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko, Kajati Aceh Dr. Randes Joko Purwonto SH, Pangdam Iskandar Muda Majen Novi Helmi Prasetya, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua dan anggota Panwasli Aceh, Ketua dan anggota Panwasli Provinsi Aceh, Kabinda, Ketua MPU, para Rektor Perguruan Tinggi se-Aceh, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Ibu, para pimpinan partai politik lokal dan politik nasional, para ketua organisasi wartawan dan rekan-rekan pers, para anggota dan sekretaris KIP Aceh, serta segenap hadirin yang saya hormati dan muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya dan segenap isinya, pemberi hidup dan mati, pemilik kekuasaan dan penguasa hari pembalasan. Kepadanya kita menyerah, menyembah dan berserah diri. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penyuluh semesta dan pengibar panji perdamaian. Selayaknya kita jadikan suri toladan untuk menjemput masa depan yang diridhai ilahi Rabbi. Malam ini di bawah langit Nanggro Aulia Aceh yang penuh sejarah dan berkah, kita memulai babak baru dalam perjalanan demokrasi tanah Serambi Mekah. Dan debat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024-2029 ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen bertuah yang akan mengukir masa depan kita bersama. Aceh telah melewati banyak hal, dari gemuruh konflik hingga deru pembangunan, dari tangis tsunami hingga senyum perdamaian. Kini kita berdiri di persimpangan penting, kemana arah Aceh selanjutnya? Jawabannya ada di ruangan ini, di malam ini. Kepada para calon pemimpin, ingatlah bahwa kursi gubernur bukan tahta kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Tunjukkan kepada kami bukan hanya kepintaran berorasi, tapi ketulusan hati untuk mengabdi. Sentuh hati kami, rakyat yang rindu perbaikan, sehingga mandat kelayakan memimpin tanah Indatu, para ulama dan pejuang tercinta diberikan dengan cinta, penuh kasih sayang, dukungan dan doa. Dan wahai rakyat Aceh yang budiman, jadilah pendengar yang menyelami dan mencerdasi, timbang setiap kata, nilai setiap gagasan, karena pilihan Anda nanti bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di kursi tahta, tapi tentang nasib anak cucu kita, tentang Aceh seperti apa yang akan kita wariskan nantinya. Bapak Ibu sekalian, ya, semoga debat malam ini membukakan mata, pikiran juga hati kita, serta mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita saksikan malam ini, lahir pemimpin yang tidak hanya cakap berkata, janji, tapi juga mampu bekerja nyata. Mewujudkan Aceh yang lebih baik, yaitu Aceh yang islami, maju, sejahtera, berkeadilan, berintegritas, dan berkelanjutan. Sehingga tegak perdamaian abadi dan wujud negeri yang baldatun, taibatun, warabbur ghafur.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami Komisi Independen Pemilihan Aceh menghadirkan kepada seluruh kita, kepada seluruh rakyat Aceh, gelaran debat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode tahun 2024-2029. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon tetap di atas panggung dan menuju ke tengah panggung. Untuk berikutnya melakukan proses penyerahan pertanyaan dari panelis. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita memulai acara debat malam hari ini, terlebih dulu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan soal-soal atau pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang tentu saja dalam kondisi masih tersegel. Untuk itu kami mengundang dengan hormat ke atas panggung koordinator tim panelis, Bapak Effendi Hasan, untuk memberikan soal pertanyaan secara simbolis kepada Ketua KIP Aceh. Silakan diserahkan Bapak berkas pertanyaan kepada Ketua KIP Aceh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dalam kondisi masih tersegel, berikutnya mohon izin Bapak Ketua KIP Aceh untuk menyerahkan berkas pertanyaan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Kondisi masih tertutup tersegel. Nanti akan dibacakan untuk para paslon. Kami silahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Ketua KIP Aceh dan koordinator tim panelis. Tepuk tangan meriah. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, selama debat berlangsung, KIP Aceh menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Berikut tata tertib debat publik Aceh. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Hadirin dan pemirsa, berikutnya saat yang kita tunggu, penyampaian visi misi dengan tema debat pertama kali ini, yaitu menyelesaikan persoalan daerah dan memajukan daerah. Dengan waktu yang diberikan untuk masing-masing pasangan calon selama 180 detik, dan moderator bisa menghentikan paparan jikalau waktu sudah habis. Bisa dimengerti ya Bapak-Bapak? Terima kasih. Pertama kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KIP Aceh, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, para panelis, para tamu undangan yang berhadir, yang kami cintai, seluruh rakyat Aceh. Hadirin yang kami hormati, kami berharap bahwa visi dan visi kami dapat menjadi harapan baru bagi Aceh ke depan untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera, berkeadilan, dan beridentitas.
masalah pokok daerah kita saat ini, semakin menurunnya penerimaan daerah, berkurangnya dana otsus, berakhirnya otsus pada tahun 2027. Sudah 17 tahun berlalu, tapi kita belum mampu memanfaatkan dana otsus secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal Aceh. Ironinya, selama itu pula angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Namun, insya Allah, jika diberikan kepercayaan, kami akan berjuang bersama-sama elemen masyarakat Aceh untuk meyakinkan pemerintah pusat agar diberikan dana otsus abadi. Di sisi lain, mayoritas masyarakat kita merupakan petani, tetapi telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, penyumbang terbesar PDRB Aceh mencapai 30% lebih setiap tahunnya. Sektor ini akan kami jadikan program prioritas ke depan. Kami juga berkomitmen mewujudkan birokrasi yang handal dan modern untuk bisa bersaing secara global. Untuk itu, sektor pelayanan publik harus menjadi fokus utama aparatur pemerintah daerah. Pembangunan karakter masyarakat Aceh. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam ke Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan, penghormatan kepada KIP, Bawaslu, yang kepada semua penonton, dan semua kepada PJ Gubernur. Rakyat Aceh yang kami cintai dan kami banggakan. Visi misi kami 5 tahun ke depan adalah visi Aceh Islami maju, bermartabat dan berkelanjutan. Silakan Pak Wagub. Menjalankan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat secara kafah, mewujudkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MOU Helsinki dan UUPA, melaksanakan kemandirian ekonomi Aceh yang berbasis pada sektor unggulan Aceh, meningkatkan infrastruktur dasar dan menjamin konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan merawat perdamaian dan mengutamakan taat pada hukum, membina stabilitas politik dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem. Kita ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Aceh, karena kita daerah Serambi Mekah, pantaslah kami mengajak seluruh masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam yang kafah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisa waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Itu tadi sesi penyampaian visi misi dari seluruh pasangan calon. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Di sesi selanjutnya, hadirin dan pemirsa, kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi, tetap di Debat Publik Aceh.
datang kembali di debat publik pertama Aceh. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan. Dan di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing pasangan calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Subtema yang dipilih untuk segmen ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Para pasangan calon akan mengambil pertanyaan melalui bola yang ada di dalam fishbowl. Bola yang dipilih akan bertuliskan abjad. Setelah dipilih, bola diletakkan di fishbowl yang kosong agar tidak terambil berulang oleh pasangan calon lain. Lalu moderator akan membacakan pertanyaan di dalam amplop bertuliskan abjad sesuai yang tertulis dalam bola yang sudah diambil. Dan masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 90 detik. Dan paslon lain akan menanggapi selama 60 detik. Sudah jelas Bapak-Bapak? Baik. Dan sebelum kita memulai sesi ini, kami akan perkenalkan profil tim panelis yang mengarsiteki debat pada malam hari ini. Berikut profilnya. Dr. Effendi Hasan MA, dosen prodi Ilmu Politik dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Berikutnya, Profesor Dr. Insinyur Amhar Abu Bakar, MS, IPU, ASEAN Inc., Guru Besar Bioteknologi Pangan pada Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra, MT, IPM, ASEAN Inc., Rektor Universitas Malikus Saleh, dosen Fakultas Teknik. Selanjutnya, Reza Idria, MA, PhD, dosen fisik UIN Ar-Raniri, dan Direktur Pusat Studi Aceh dan Samudra India IKIOS. Selanjutnya, Insinyur Suraya Kamaruzzaman, ST, LLM, MT, dosen Fakultas Teknik, jurusan Kimia USK, Presidium Balai Syura, Urang Inom, Aceh. Berikutnya, Profesor Dr. T. Zulfikar, MED, MA, Guru Besar, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Dan Teguh Zulkarnain, SE, MM, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh, dosen PNS. Berikan tepuk tangan untuk tim panelis. Dan mari kita mulai sesi ini, dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan untuk calon gubernur, pasangan calon nomor urut 2. Silakan Bapak calon gubernur untuk mengambil bola di dalam fishbowl. Setelah diambil, mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga moderator. Silakan diambil dan ditunjukkan. Abjadnya adalah B. Baik, silakan disimpan di fishbowl yang kosong dan silakan kembali ke tempat. B sesuai dan masih dalam kondisi tersegel. Saya akan mengambil dan juga membacakan pertanyaan. Masih ada pandangan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh belum efektif terlaksana di Provinsi Aceh. Pertanyaannya, apa strategi yang akan saudara paslon lakukan agar penerapan syariat Islam efektif dan sesuai dengan ketentuan maqasid syariah atau ketentuan syariat? Waktu yang diberikan untuk paslon nomor urut 2, 90 detik, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Sesuai dengan visi misi kita. Kita akan terapkan syariat Islam dari usia dini sampai dewasa. Yang kedua, proses belajar Islam dari kampung sampai ke
kota-kota, bahkan di masjid dan menasah. Kita akan terapkan Islam yang kafah. Kemudian, nyo pitopit ka Iwo Hidayah. Nyo terserah Pak Ji untuk pujud ipegat atau hanji ipegat. Terima kasih. Wagub, silakan Mulia. Silakan. Ya, kami akan menambahkannya. Syariat Islam di Aceh akan kita jalankan dan seluruh proses hukum kami melibatkan sesuai dengan keputusan alim ulama. Disinilah fungsinya alim ulama. Karena itulah kami tahu bahwa daerah Aceh, Provinsi Aceh, daerah Serambi Mekah yang dulunya dikenal, wajarlah kita menerapkan syariat Islam dengan para pendatang dan seluruh penjuru pun akan datang melihat bagaimana Islam yang seharusnya. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1, mohon tenang, untuk menanggapi dengan durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini ahlinya wakil saya nih, silakan. Bismillah, terima kasih. Tentu ketika berbicara syariat Islam, yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas SDM. Bekerjasama dengan para ulama yang ada di MPU maupun di daerah-daerah. Kemudian juga kita meningkatkan apa yang kita sebut dengan anggaran untuk peningkatan kualitas daripada penerapan syariat Islam itu. Dan kita tidak ingin syariat Islam ini hanya menjadi domain daripada dinas syariat Islam dan juga dinas daya saja. Kita ingin syariat Islam ini benar-benar kafah. Ketika kita berbicara syariat Islam yang kafah, maka semua dinas, semua elemen, semua unsur masyarakat harus bersyariat. Dan tentu juga kita harapkan kualitas SDM kita di bidang syariah akan lebih baik nantinya dengan baik, waktu kita. Habis, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu mohon tenang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan, mohon tenang, Bapak Ibu, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1, silakan Bapak calon gubernur nomor urut 1 mengambil bola di dalam fishbowl. Mohon tunjukkan ke hadirin dan moderator. Baik, mohon tenang, hadirin, kami mohon tenang, terima kasih. Silakan, baik. Tolong disimpan di tempat yang kosong dan silakan kembali ke tempat. Amplop masih tersegel. Saya buka. Digitalisasi pelayanan publik dianggap lambat di Aceh, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempercepat digitalisasi dan memastikan seluruh masyarakat Aceh dapat mengaksesnya? Waktu Anda 90 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang kita butuhkan hari ini itu masalah infrastruktur. Mengapa kita internet itu susah dijangkau? Karena infrastrukturnya belum. Selama kita ada OSUS, kita nggak pernah fokus tentang dunia pendidikan. Ke depan, ini yang harus kita bangun. Yang dibutuhkan rakyat itu sarana dan prasarana. Kalau infrastrukturnya nggak ada, bagaimana koneksi? Kita ke depan, pemerintah harus hadir apa yang rakyat butuhkan ke depan. Itu yang saya pikir, yang perlu kita pikirkan ke depan. Kita harus fokus. Kalaulah kita lihat dari sisi anggaran, itu anggaran pendidikan hampir tiap tahun dalam jangkauan 17 tahun ini hampir 3 triliun, malah lebih. Tapi apa yang ada di masyarakat hari ini? Internet saya belum beres, jangan kita bilang yang lain. Justru itu kita harus fokus ke depan. Bagaimana konektivitas semua daerah
apakah ke Singkil, ke Gaya Luwes, ke Semelu. Ini perlu perhatian khusus ke depannya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan durasi 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Saat ini pun kami telah melakukan hal itu karena kami berada di Komisi 1 dengan bermitra Kominfo. Di seluruh penjuru dan pemerintah Indonesia ada Kementerian Kominfo. Di Kominfo itu telah disediakan yaitu Bakti. Di Bakti itulah yang akan menyediakan seluruh koneksitas baik sinyal di pedalaman seperti disampaikan tadi di Semulu. Tetapi apa yang menjadi permasalahan saat ini? Karena koneksitas pemerintah saat ini dan komunikasi pemerintah yang ada di Aceh saat ini tidak bagus hubungannya dengan pemerintah pusat. Inilah yang akan kita perbaiki ke depan. Dengan inilah yang tidak dimiliki oleh paslon nomor 1 dengan koneksi komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apa cukup? Baik. Dan seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaan dari subtema mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global, dan juga ditanggapi oleh paslon lain. Berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi juga misi dari subtema meningkatkan pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan rakyat Aceh. Sesaat lagi, tetap di Debat Publik Aceh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Debat Publik Aceh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena tentunya sesi ini tidak kalah menarik dengan sesi-sesi sebelumnya. Dan subtema yang dipilih pada segmen ini adalah meningkatkan pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan rakyat Aceh. Peraturannya sama seperti segmen sebelumnya, di mana pasangan calon akan mengambil pertanyaan. Kali ini diwakili oleh calon wakil gubernur yang akan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl bertuliskan abjad. Lalu moderator akan membacakan pertanyaan dalam amplop sesuai dengan abjad yang tertera dalam bola yang dipilih. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu untuk menjawab dengan durasi 90 detik dan menanggapi selama 60 detik. Silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjawab maupun menanggapi, namun jika waktu sudah terlewat, moderator akan mengingatkan dan menghentikan. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 yang mengambil bola dalam fishbowl. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan juga moderator. Abjad yang dipilih F. F, silakan disimpan di fishbowl kosong dan silakan kembali ke tempat. F. Masih dalam kondisi tersegel, saya buka. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan total 5.020 kasus dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk dinas terkait selama 4 tahun terakhir rata-rata hanya mencapai 0,12 dari APBA. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat kebijakan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual selama masa jabatan Anda? Waktu menjawab untuk paslon nomor urut 1 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalaulah kita lihat sekarang itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dari 23 kabupaten kota hanya baru ada 12 unit UPDD. Kalau nanti insya Allah kami terpilih, kami akan membuat seluruh kabupaten kota UPDD. Yang kedua, memang harus kita akui, masalah kekerasan ini tidak pernah fokus pemerintah.
Justru ke depan kalau kami terpilih, kami akan menganggarkan anggaran semaksimalnya. Ini masalah traumatis. Yang dia kekerasan ini akan sampai kapanpun masih terasa. Ini harus betul-betul serius ke depan. Insya Allah kalau Allah berkehendak, kami akan fokus tentang tindak kekerasan baik di rumah tangga dan lainnya. Ini harus fokus betul. Saya pikir ini, silakan. Siap. Tentu juga kolaborasi, tidak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga tentu di nasional juga ada kementerian yang menangani tentang perempuan dan anak. Ini harus semakin kita rajut, kita kuatkan. Kemudian juga terhadap korban, kita harus mengadvokasi baik secara perawatannya maupun juga hukumnya. Baik. Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Siap, terima kasih. Para hadirat, apa yang kita katakan dengar tadi, kalau seandainya di tempat kita, kalau kepastian hukum tidak pasti, tidak jelas, anak campanah mentang. Tapi kalau kepastian hukum dan stakeholder kita libatkan semua polisi dan lain sebagainya yang bersangkut dengan dengan kekerasan perempuan, itu yang pasti, itu yang jelas. Si pelaku kita tidak akan harus keras dan jelas. Hukumannya setimpal mungkin. Itu yang sudah perlu kita perbuat. Terima kasih. Silakan Pak Wagub. Kami juga akan meningkatkan anggaran di sektor pembinaan kepada perempuan, dan kami memastikan nikah di usia dini akan kami perhatikan benar-benar supaya mereka bisa terawat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Baik, Dr. Hadis. Terima kasih berikutnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Dan tolong dilihatkan kepada hadirin dan moderator. Huruf C. Baik. Huruf C, silakan kembali ke tempat. Huruf C masih tersegel. Huruf C. Baik. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Aceh adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas di daerah pedalaman sehingga menimbulkan ketidakmerataan sumber daya manusia yang unggul di berbagai daerah. Ditambah lagi dengan angka kemiskinan yang masih tinggi di Aceh. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan infrastruktur pendidikan, sains, dan teknologi di Aceh, terutama di daerah terpencil, agar kualitas pendidikan, sains, dan teknologi merata? Waktu paslon nomor urut 2 untuk menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami telah menyiapkan sekolah vokasi berbentuk pelatihan dan siap pakai setelah mereka mendapatkan sertifikat dan langsung mereka bisa siap pakai oleh perusahaan-perusahaan. Seperti contoh misalnya sekolah vokasi ini seperti contoh operator alat berat. Ini dengan mereka berpendidikan dan mereka mampu dan mereka mendapatkan sertifikat, kemudian mereka langsung bisa bekerja dan siap pakai. Yang kedua, kami juga menyiapkan seluruh sarana yang untuk laboratorium, baik di pelosok, mereka yang tinggal di Subuh Salam, mereka yang tinggal di Perlaman di Singkil, mereka yang tinggal di Sabang, semua akan kami penuhi sesuai dengan standar yang dimiliki, dan bagaimana peran pemerintah di sini harus sama apa yang dimiliki oleh pendidikan di pusat kota di Banda Aceh, sama halnya dengan di pedalaman. Inilah tekad kami untuk membangun pendidikan ke depan yang lebih baik dan unggul, hingga mereka bisa bertarung di kancah nasional dan mereka bisa bertarung di dunia internasional. Inilah tujuan
dan akan kami wujudkan. Terima kasih. Apakah cukup? Masih ada waktu? Baik, cukup. Berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan durasi 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, vokasi memang salah satu solusi. Tapi ketika berbicara masalah disparitas, masalah kesenjangan, pemerataan kesempatan pendidikan antara pedalaman dengan kota, maka kami tekadkan satu saja anak bangsa Aceh yang ada di wilayah Aceh harus mendapatkan hak-hak dasar pendidikan, hak-hak dasar kesehatan, hak-hak dasar infrastruktur dan juga sosialnya. Jadi ketika satu orang kita perhatikan lebih-lebih yang ada di pedalaman, baik di Danau Paris, baik di Pulau Banyak, di Pulau Aceh, di Simpang Jendi, di Pulau Cermin, di juga beberapa daerah lain, juga arah Selo, Pulau dan Senimbung dan yang lainnya di seluruh Aceh. Kita pastikan bahwasanya kita dalam masa 5 tahun ke depan, kalau Allah takdirkan kepada kita akan lakukan pemerataan kesempatan pendidikan dan semuanya seluruh Aceh. Baik, itu tadi dalam sesi ini seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaan dari panelis. Berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon pada sesi kali ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, juga pemirsa dimanapun Anda berada, di sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam debat publik Aceh. Tampaknya semakin malam semakin meriah. Karena itu saya berikan kesempatan untuk memberikan semangat untuk seluruh pasangan calon. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan debat malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan dari segmen berikut ini. Dalam sesi ini, Bapak-Bapak, calon gubernur dari pasangan calon yang mendapatkan giliran akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain, waktu untuk bertanya selama 60 detik. Lalu pertanyaan itu akan dijawab oleh pasangan calon lainnya, bisa dijawab oleh masing-masing calon gubernur maupun calon wakil gubernur dengan durasi 120 detik. Lalu ditanggapi oleh pasangan calon yang bertanya selama 60 detik dan akan ditanggapi kembali selama 60 detik. Cukup jelas Bapak-Bapak? Baik, terima kasih. Dan kami persilahkan untuk Bapak Muzakir Manaf, calon gubernur dari nomor urut 2, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dengar gak buat tunggu bah? Simak gak God? Indeks pembangunan syariah. Indeks Becesho hina karu. Indeks pembangunan syariah Aceh masih 80 sampai 87%. Artinya pelaksanaan syariah Islam belum maksimal. Salah satu dimensinya adalah angka melek Al-Quran yang berada pada angka 80%. Hal ini bermakna masih ada sekitar 18% atau sekitar 8.906,4,9 jiwa penduduk Aceh yang belum dapat membaca Al-Quran. Bagaimana pendapat paslon nomor 1 serta solusi terhadap persoalan ini? Baik, waktu habis. Waktu untuk terima kasih. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab adalah 120 detik. Mohon tenang terlebih dahulu agar bisa lebih jelas terdengar. Terima kasih. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita kalaulah masih banyak orang Aceh, itu harus kita akui. Justru itu harus kita
perkuat lembaga daya Dinas Syariat Islam. Hari ini kita lihat juga ada Baitul Mal. Yang saya tahu sampai hari ini silva tahun 2023 itu 114 miliar lebih. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Anggaran ini bagaimana dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan bahwa semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Di pelosok-pelosok desa. Ketika saya jadi PJ, saya mencetuskan wajib mengaji bagi siswa SMA itu 15 menit. Ya. Justru itu ke depan kita kan tadi mengatakan Islam secara kafah. Justru itu bagi saya semua ada prosesnya. Yang perlu kita pikirkan ke depan, jangan ada lagi orang Aceh yang bisa ngaji. Terima kasih. Siap. Tentu dengan kekuasaan yang kita punya dan Aceh sebagai Nanggro Syariat, satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, kita juga akan tentu menyebarkan para guru-guru ngaji untuk kemudian melakukan tahsin Al-Quran di seluruh Aceh. Ini penting karena tentu dengan demikian tingkat kualitas daripada anak-anak Aceh di bidang tersebut akan membaik. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kami sangat memaklumi karena dalam visi misi 01 tidak ada syariat Islam atau Islami. Jawaban kami sangat memaklumi. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Aceh, kami menyiapkan anggaran khusus kepada guru di balai pengajian, sebagaimana dulu mereka mendapatkan bantuan untuk balai pengajian. Guru-guru jeripayah, guru-guru di pesantren, guru-guru yang mereka di daerah tradisional, kami menyiapkan anggaran khusus supaya ke depan anak Aceh tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan mulai dari usia dini sampai usia lansia kami punya program khusus, namanya kami punya kartu santri. Ini yang akan kami berikan kepada mereka yang tidak bisa ngaji supaya mereka waktu habis. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu Bapak Ibu agar dalam program kerja kami, dalam visi misi kami jelas di sana ada 1 desa 1 hafiz. Di sana jelas ada memberikan insentif kepada guru-guru daya. Di sana jelas bahwasanya kita ingin anak-anak alumni daya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah tidak hanya dalam negeri tapi juga ke Timur Tengah. Dan tentu juga kita punya kekuatan untuk kemudian bisa melakukan penetrasi bahwasanya kekuatan syariah Islam ini di daya-daya dan dengan ulama-ulama kita, insya Allah saya yakin ini akan berhasil adanya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya kami mohon tenang. Ibu Bapak mohon tenang, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Bustami Hamzah untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita semua tahu waktu hampir berlalu. OSUS hanya sisa 3 tahun lagi. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi saudara dalam menghadapi berakhirnya dana OSUS agar kemampuan fiskal Aceh
tetap terjaga dan masalah kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kombatan. Bagaimana cara mengatasinya? Mereka juga belum sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Masih ada waktu sudah cukup atau dimanfaatkan? Sudah? Selesai? Cukup? Baik, berikutnya waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kami punya konektif dengan Presiden terpilih sekarang. Kami bersama Dekfat wakil saya akan menjumpai beliau, akan menambahkan dana otsus semaksimal mungkin dan juga kita bayangkan menjadi permanen otsus untuk Aceh. Silakan kalau menambah. Otsus adalah hak prerogatif daripada seorang presiden. Ini perlu kita ketahui. Kami seperti disampaikan Gubernur tadi punya hubungan khusus koneksi komunikasi. Kalau kata orang bijak mengatakan dengan koneksi dan komunikasi pasti ada solusi membangun Aceh. Itulah yang tidak dipunyai oleh nomor 1. Itulah kami akan lakukan lobby-lobby politik untuk menambah dana otsus sesuai yang pernah terwujud dana otsus oleh presiden kita dulu yaitu Bapak SBY. Saat ini pun Partai Demokrat bersama kami dan Bapak SBY pun berkomitmen untuk membantu perpanjangan dana otsus ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Baik. Berikutnya, mohon tenang terlebih dahulu. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Yang perlu kita ketahui bahwa presiden ini bukan milik golongan. Dianya hari ini milik semua rakyat Indonesia. Kalau saya nanti takdir Allah terpilih, saya punya keyakinan, saya juga punya cara menghadap beliau. Jangan klaim mengklaim hidup ini bahwa ini milik semua kita. Justru itu yang saya mengatakan bahwa kalau saya nantinya terpilih, saya akan menghadap presiden minta perpu pengganti undang-undang untuk perpanjangan otsus Aceh. Terima kasih. Ada sisa waktu cukup? Baik, cukup. Berikutnya, kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok. Kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok. Kita bicara di sini tentang masalah kekhususan Aceh. Kepentingan Aceh. Mau nambah Pak calon Wagub? Perpanjangan dana otsus adalah visi misi program prioritas kami apabila kami terpilih. Karena kita tahu saat ini Aceh mempunyai dana otsus saja, tapi nomor 5 termiskin di Indonesia, nomor 1 termiskin di Sumatera. Apalagi suatu hari dana otsus tidak ada. Oleh karena itulah, terserah orang lain berbicara apa. Tetapi kami punya komunikasi khusus dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan waktu habis, dana terima otsus kasih, ke depan. waktu habis. Terima Itu kasih. tadi sesi debat dari pertanyaan yang dilontarkan oleh para calon gubernur. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon di sesi ini. Dan di segmen 5 masih sesi debat antara pasangan calon. Tetap bersama kami di Debat Publik Aceh.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di debat publik pertama Aceh. Dalam segmen kali ini, para calon wakil gubernur dari pasangan calon yang mendapatkan giliran memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 60 detik. Lalu dijawab oleh pasangan calon yang mendapat pertanyaan, bisa dijawab oleh masing-masing cagup maupun cawagup dengan durasi 120 detik. Ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang bertanya selama 60 detik, akan ditanggapi kembali dengan pasangan yang awal mendapatkan pertanyaan selama 60 detik. Dan kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1, yakni cawagup nomor urut 1, Bapak Fadil Rahmi, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paslon nomor 2, kita tahu tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada Februari 2024 sebesar 5,56%. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 4,8. Pengangguran ini didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan lulusan diploma dan sarjana menyumbang sekitar kurang lebih 30% dari total pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri, serta rendahnya kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Bagaimanakah langkah strategi saudara untuk strategi saudara untuk menurunkan angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Aceh sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja? Terima kasih. Apakah cukup? Terima kasih. Baik. Dan berikutnya paslon 2, waktu untuk menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami menyiapkan beberapa skema. Salah satu, kami ingin mewujudkan pusat tamadun di bumi tercinta ini. Aceh pernah dikenal dengan kejayaan Islam. Di situ kami akan bangun pusat tamadun seperti hukum Bak Syah Kuala, adat Bak Potumruhum, hukum Bak Syah Kuala. Di Pakam Syah Kuala kami akan membangun pusat tamadun. Apa dengan pusat tamadun? Pusat peradaban Islam terbesar se-Asia Tenggara. Mereka tamatan pesantren, mereka tamatan daya akan menjadi mutawif di sana. Berapa banyak pengangguran akan terserap, dan kita pastikan kami akan mendorong pemerintah Indonesia menjadi Aceh pusat embarkasi haji ke depan. Karena letak geografis Aceh yang di ujung Sumatera, semua penerbangan yang ingin ke Saudi, semua penerbangan yang ingin ke Uni Eropa pasti akan melewati Aceh. Itulah tawaran kami, dan kami akan mendorong pembangunan ini hingga Aceh kembali jaya seperti masa dahulu kala. Itulah wujud dan cita-cita kami untuk mengatasi pengangguran yang lebih cepat dan tepat untuk masyarakat Aceh. Terima kasih. Masih ada waktu? Apa? Pada hemat kami, sebenarnya untuk mengatasi pengangguran senang. Kita harus dapat yakin investor luar dan dalam untuk tamu Aceh, untuk bapai Aceh, tanam pang Aceh supaya baiknya pengangguran. Dengan catatan pegang pabrik dan sebagainya. Dengan catatan anak Aceh, orang Aceh yang dia bekerja di Aceh. Baik, waktu habis. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Pusat tamadun luar biasa. Tapi angka yang kita sebutkan tadi itu hadir saat ini. Maka tentu untuk mengatasi angka-angka pengangguran ini, tentu kita harus hidupkan penguatan wirausaha berbasis teknologi. Kepada para sarjana yang tadi menganggur, kita berikan stimulus biaya untuk mereka bisa berusaha. Dan tentu juga pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan. Kita didik anak-anak Aceh, putra-putri Aceh menjadi tenaga-tenaga terampil di segala bidang. Sudah ada akademi yang pernah saya kunjungi, mereka di sana dilatih untuk menjadi terampil tenaganya untuk bidang pertambangan dan energi. Dan mereka dikirim untuk kebutuhan lokal juga nasional ke Cepu dan ke Kalimantan dan juga ke
Timur Tengah, ke Qatar dan juga Kuwait. Tentu ini salah satu yang kita lakukan untuk mengatasi pengangguran ini. Baik, waktu habis. Berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami juga menyiapkan modal usaha kepada ibu-ibu pedagang kaki lima. Ini langkah yang pasti. Kami menciptakan kartu untuk khusus pedagang kaki lima. Dengan ini mereka bisa menghidupkan anak cucu dan mereka. Inilah tekad kami. Kemudian seperti kami sampaikan tadi, kami punya program sekolah vokasi. Sekolah vokasi yang akan terdiri di sejumlah kabupaten. Seperti di Nagan Raya, karena dikenal dengan pertambangan, kami akan menyiapkan sekolah vokasi tentang geologis di sana. Perminyakan akan kami tempatkan di Kabupaten Aceh Utara atau Kota Luk Sumawe. Begitu juga dengan lumbung pertanian, kami akan menyiapkan di daerah Kabupaten Pidia. Perkebunan kami akan menyiapkan di daerah Poros Tengah, yaitu Takengon dan Bener Meriah. Itulah tekad dan juga kami. Baik, waktu habis. Berikutnya, giliran berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Fadlullah, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baru-baru ini masyarakat Aceh dihebohkan. Berdasarkan laporan hasil pansus pertambangan DPR Aceh tanggal 25 September 2024. Sedikitnya ada 9 IOP yang telah diterbitkan mulai dari bulan Maret sampai Agustus. Selama 5 bulan 9 IOP itu keluar. Fakta ini tentu sangat kontradiktif dengan komitmen kita untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana paslon nomor urut 1 menyikapi hal ini? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup atau masih tambahkan? Baik, cukup. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Paslon Agung. Semua yang saya jalani itu ada proses. Ada tahapan. Semua berproses. Sekarang kalau memang bahwasanya ada sesuatu, kan pansus sudah dibuat. Coba dipelajari. Saya punya keyakinan, karena saya juga nggak melalui saya, itu dinas teknis yang mengeluari. Boleh Anda pelajari, terlibat SDM, semua yang berkaitan. Justru itu yang perlu Anda sikapi. Apakah waktu saya? Berprosesnya itu sudah lama. Saya sudah tanya. Itu yang perlu kita pahami. Enggak, maksud saya kan ini maksud saya mungkin di antara yang 9 itu ada yang punya Anda. Ini ya, saya pernah melihat itu ada yang 2021 berproses. Kita harus lama. Tadi dikatakan mengundang investasi. Ini sudah lama loh. Apakah kita menghambat investasi? Bahwa lingkungan harus dijaga. Ada RT RW, ada terlibat dinas kehutanan, semua AMDAL. Justru itu yang kita benahi tata kelolanya, bro. Baik, waktu habis. Ya. Berikutnya giliran paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, sesuai dengan wasiat para indatu kita, tapuga utun, tak selamat utun demi anak cucu kita nyawa. Kami juga punya rencana untuk mengundang seluruh investasi, tetapi dalam lingkup semua proses harus berjalan
dengan secara teratur dan tidak tumpang tindih dalam proses hal apapun. Kami berkomitmen dalam hal ini untuk menjaga hutan Aceh demi anak cucu kita, artinya menjaga lingkungan untuk kita semua. Terima kasih. Masih ada waktu ditambahkan atau cukup? Sebenarnya hasil alam Aceh yang melimpah ruah, kita sepakat untuk menjaga kepada anak cucu kita pertambangan dan lain sebagainya yang ada di Aceh dan cukup kaya ya terhadap di Aceh. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Yang perlu kita tata bahwa saya mengatakan ke depan butuh tata kelola pemerintah yang jelas, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kita ini dibutuh. Justru itu yang saya mengatakan, bagaimana bahwa flora dan fauna itu bisa hidup. Keseimbangan itu yang perlu. Semua sudah proses menurut kajian oleh dinas teknis. Justru itu kan, jangan selalu dibawa ke politik. Pelajari dulu. Saya akui itu. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih, dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Masih dalam debat publik pertama Aceh. Di segmen ini kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon dengan waktu masing-masing 120 detik. Kami persilakan paslon nomor urut 2, Bapak Muzakir Manaf dan Bapak Fadlullah untuk menyampaikan statement penutup. Waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kepada semuanya penonton, semua pemirsa yang ada di mana saja berada. Saya tidak berkomitmen baik. Saya hanya menutup segmen ini dengan sebuah pantun. Hendak ke mana kita pergi? Bawalah agama selalu di hati. Bagaimana memimpin negeri jika kita tidak bisa mengaji? Terima kasih. Masyarakat Aceh yang kami cintai, Umar bin Khattab berpesan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah agama sebelum Anda menjadi pemimpin di negeri Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Aceh, kami mengajak semuanya, mari bersama-sama kita wujudkan Aceh baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Masih ada waktu apa? Cukup? Cukup, baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Bustami Hamzah dan Bapak M. Fadil Rahmi untuk menyampaikan statement penutup. 120 detik waktunya dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Harus kita akui, kondisi Aceh saat ini tidak baik-baik saja. Kekurangan pendapatan sudah di depan mata. Oleh karena itu, untuk membangun Aceh perlu keseriusan kita semua, berkolaborasi semua elemen masyarakat, para ulama, para akademisi,
politisi, pengusaha, dan lainnya. Kami juga berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat agar harapan dan cita-cita rakyat Aceh yang lebih baik dapat kita wujudkan. Insya Allah, jika rakyat memberi amanah kepada kami, harapan ini akan kita perjuangkan bersama-sama. Ayo bersatu, memilih nomor 1 menuju Aceh Baru. Aceh Baru untuk harapan baru. Kita ingin pemimpin yang bermutu, sesuai dengan doa yang sering almarhum Ayah Sob bacakan. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan pemimpin kami dari orang-orang yang tidak takut kepadamu dan juga tidak sayang kepada rakyatnya. Kekuasaan itu untuk memperkuat dan memperbaiki kebaikan. Sayyidul Qaumi Khadimuhum, bahwasanya pemimpin itu sesungguhnya adalah mampu melayani rakyatnya. Mari kita bersatu di tanggal 27 November memilih nomor 1. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk al-maghfur lahu Ayah Sob lahul Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk tadi pernyataan penutup dari seluruh pasangan calon yang sekaligus menutup debat kita malam hari ini. Dan seluruh rangkaian debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh ini dapat terselenggara berkat kerjasama Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kompas TV. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.